Halo, selamat jumpa kembali bersama Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Seperti yang di video sebelumnya, saya disclaimer dulu. Channel ini tidak bermaksud untuk menggantikan atau merubah suatu agama. Biarlah agama tetap menjadi satu agama, dan kehadiran channel ini adalah sebagai penyeimbang. Itu sebagai pengingat kita. Sebelumnya, di video kemarin saya lupa mengucapkan terima kasih kepada tim advokasi transplantasi ginjal Rumah Sakit Siloam Asri, di mana tim advokasi yang sudah bekerja dengan sangat profesional. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada semua saudara-saudara, teman-teman, ya, khususnya yang langsung berinteraksi dengan saya. Terima kasih kepada Suhu Aliong, terima kasih kepada teman-teman Konghucu, terima kasih kepada teman-teman Buddha, terima kasih kepada teman-teman Muslim, terima kasih kepada teman-teman Kristen, terima kasih kepada teman-teman Katolik, terima kasih kepada teman-teman Fokolare yang sudah mendoakan saya dalam operasi transplantasi ginjal, cangkok ginjal. Dan saya yakin masih banyak di luar sana yang saya tidak sebut atau saya lupa, mohon maaf atas kekurangan saya. Prinsipnya dari hati saya yang terdalam, saya yakin kalian semua, teman-teman yang mengenal saya, pasti mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih. Nanti ada saatnya saya akan berbicara tentang gagal ginjal ini dan bagaimana cara melewatinya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara treatmentnya, bagaimana persiapan mentalnya, bagaimana segalanya. Kita akan bahas nanti ada saatnya, 1 atau 2 session di video ini kita akan bahas tentang transplantasi ginjal. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pertumbuhan menjadi kaya. Waktu saya kecil dulu, dengan keluarga yang sangat miskin, umur 4 tahun, papa saya sudah meninggal, ibu saya seorang janda miskin, dan kami 4 orang anak, sangat miskin sekali sehingga sudah biasa bagi kami makan nasi dengan garam atau dengan cabai atau dengan kecap. Saking miskinnya kehidupan di masa kecil saya selalu bertekad di dalam hati atau punya satu impian di dalam hati bahwa saya harus jadi kaya. Yang saya maksud di sini menjadi kaya adalah betul-betul menjadi kaya. Kaya secara fisikly, kaya secara harafiah. Artinya punya rumah yang gede, punya deposito, punya uang, punya harta, punya mobil mewah, punya segalanya. Itu yang saya maksud kaya. Nah, kaya dalam hal ini masih kaya dalam pertumbuhan tingkat dasar. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga beberapa kali dalam pertumbuhan kaya saya sering sekali dibully atau diejek orang dengan mengatakan bahwa saya mata duitan atau saya hanya mikirkan uang atau mikirkan harta. Nah, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya pernah miskin dan pernah sangat miskin, dan oleh sebab itu saya berikhtiar dan saya bertekad saya mau kaya. Ya, bukan kaya yang lain-lain, tapi kaya secara materi. Jangan khawatir, ya, karena inilah pertumbuhan kaya. Nanti ada pada saatnya
pertumbuhan kaya itu akan mempunyai makna yang berbeda lagi. Tapi di tingkat dasar, cukup tanamkan, ikhtiarkan, tekadkan kaya secara materi atau kaya secara fisikly yang kelihatan. Inilah pertumbuhan kaya tingkat dasar. Jadi, bagi orang yang masih di tingkat dasar, tidak perlu mendengarkan yang lain-lain. Mungkin ada yang sudah di tingkat master, mungkin ada yang sudah di tingkat sarjana, ya. Mereka bisa saja mengatakan, kaya itu adalah bersyukur. Kaya itu adalah berterima kasih. Kaya itu yang penting hati kita kaya. Iya, mungkin saja mereka karena sudah memiliki harta yang cukup atau materi yang cukup atau uang yang cukup sehingga mereka bisa ngomong begitu. Ya, jadi tidak perlu didengarkan hal-hal yang begitu. Karena seperti yang saya katakan di video perdana, ya semua mengalami pertumbuhan. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu. Saya mau kaya secara materi. Tekadkan saja. Soal nanti terjadi atau enggak, itu lain masalah. Yang penting kita punya tekad dulu, punya ikhtiar dulu, ya. Dan jangan, kalau sudah ada ikhtiar, sudah ada tekad, ya, jangan langsung kalau ikhtiarnya tidak tercapai atau tekadnya nggak tercapai langsung putus asa atau langsung marah kepada Tuhan. Jangan, ya. Karena semua ada saatnya. Semua ada saatnya. Seperti pertumbuhan pohon, seperti pertumbuhan bunga. Ada saatnya akan berbunga, ada saatnya akan berbuah. Tidak langsung berbuah, bisa saja pohon tidak berbuah juga. Ya. Jadi inilah cara enak bertuhan. Supaya kita dengan pemahaman ini, kita tidak stres, kita tidak marah, kita tidak kecewa. Tapi ikhtiarkan, tekadkan untuk menjadi kaya secara materi. Oke, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, jangan karena tekad dan ikhtiar yang kita tanamkan di hati, dan kita belum menjadi kaya secara materi, langsung kita putus asa, kita kecewa, kita marah. Nah, itu salah. Ya, jangan. Ya. Jadi setelah ditekadkan, setelah diikhtiarkan, lepaskan. Nah, ini cara enak bertuhan. Lepaskan gimana maksudnya? Lepaskan bahwa ikhtiar dan tekad itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Jadi kalau Tuhan mau kabulkan, welcome. Tuhan tidak kabulkan, welcome juga. Tapi pasti dikabulkan, cuman masalah waktu. Ya, cuman masalah waktu. Ini tentang pertumbuhan kaya. Kita akan lanjutkan nanti di video-video berikutnya. Salam.